100.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Nggak tahu, Pak. Kok tak tahu? Apa siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Apa tadi orangnya? Pen kamu habis kok. Tak balik dia dia pegang. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya bantu juga pelayanan kita di video ini, agar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Bantu dengan 10.000 atau 20.000 aja, agar kita bisa terus berkumandang. Mari kita simak dulu video berikut ini. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. 100.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Nggak tahu, Pak. Kok tak tahu? Apa siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Ya lagi. Nah, mana? Lihat sini. Mari. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung dari mata angkuli sini. Iya, Pak. Punya Cina ini kan? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Hanya dek, kain konsumen. Kaduk pih kali. Hah? Dek kajuk sedekah kita mau orang muslim kakak. Kalian donasi di mana? Konsumen kakak. Donasi ke mana kalian? Oh. Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat. Maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Oke, ini Pak Jafar. Mereka kan manajemennya beda-beda. Apa tadi orangnya? Pen kamu habis kok. Tak balik dia pegang. Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa Ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan, dikasih 1.000 perak, Ustadznya marah-marah, malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100, kalian 1.000. Ini pelecehan, ini penghinaan. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas. Di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid, orang itu karyawan, orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu penghinaan. Kalau aku tahu, kalau aku 500 perak aku kasih, 500 bersyukur dikasih 1.000, 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi. Kelemahan, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan. Minta, stopkan motor berbulan-bulan. Sampai macet. Orang Kristen gak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai. Anggota yang bekerja sama. Anggota yang gotong royong. Bukan minta-minta. Kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus. Minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit? Orang itu pun susah makan.
Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta, nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam, di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Nggak ada malunya, nggak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya, kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai, tapi minta sedekah-sedekah. Ampun, disinilah kelemahan orang Islam itu, woy. Ya, disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini, banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum, pura-pura bikin pincang ya kan, pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan, supaya apa? Supaya orang hibah, supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian, paham? Malu. Disinilah saya, ya, saya sebagai Islam, di sini saya malunya. Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelean Islam paling nomor 1. Ya, yang Islam yang nggak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembar sahabat. Saya cuma tanya, kenapa di sini gelap ini nggak ada yang mau bersedekah, itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau kemana pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu. Ya udah. Begitu, tolong. Bodoh. Goblok. Dia ibu doang sih, ya dari ujung ke ujung nih, ibu doang paling pintar. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya. Iya, tapi kamu berbohong ya, kamu bilang tidak punya uang ya, padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya ya, pulang Urusan kampung. saya. Ya, berarti Saya kamu mesti berbohong. berbohong dari mana? Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Itu aja cukup, selesai. Astagfirullah, udah minta sedekah marah-marah. Astagfirullah. Enggak mau ini dia masuk ke sini. Astagfirullah. Ibu udah minta sedekah marah-marah, aneh. Wih, makin sukses aja gue lihat. Enggak lah, biasa aja. Biasa aja apanya? Motor mahal, mobil baru, rumah makin bagus. Ya, alhamdulillah lah. Sebenarnya lu kerja apa sih? Ngepet lu ya? Sembarangan, enggak ya. Gue tuh kerja sebagai fundraising officer gitu. Ya, lumayan lah uangnya. Waduh, apaan tuh? Kayak susah banget bahasanya. Ya, gitu deh. Agak susah dijelasin. Ya udah ya, gue berangkat kerja dulu ya. Oh iya. Hati-hati. Gile, keren banget teman gue. Kerja apa tadi tuh? Gak tau lah. Gak ngerti gue tuh kerja apaan. Tapi duitnya banyak sih. Sedekahnya Pak, Bu, udah 3 hari belum makan. Terima kasih Pak, semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Terima kasih Mbak, terima kasih. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Yes, angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Dapen Surer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya lagi ada di Balad nih. Dan mau nge-share ke kalian semuanya bahwa di sini memang benar di Arab Saudi nih. Di depan kita udah mulai banyak pengemis, dan kalau dikasih satu, nanti teman-temannya wallah datang pada banyak ya. Tuh lihat. Jadi berkeliaran, targetnya itu jamaah Indonesia. Karena jamaah Indonesia
ya namanya Indonesia baik-baik, tapi sekarang alhamdulillah ya udah selalu dinasihati oleh para mutawif agar supaya tidak ngasih pengemis juga, karena itu kalau kita lihat postur tubuhnya masya Allah banget ya ini. 1.000 kalian kasih sedekah, bukan untuk kami. Pedagang sayur, ya pedagang sayur, 100.000 dikasih. Kok tak tahu? Apa siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Yang lagi. Nah, mana? Lihat sini. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata angkuli sini. Punya Cina ya? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Hanya dek, tempo semen, kaduk pi kadali, dek kajuk sedekah kita mau orang Muslim kakak. Kalian donasi di mana? Semen kok kakak. Donasi ke mana kalian? Oh, ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat. Maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Oke, ini Pak Jafar. Mereka kan manajemennya banyak besar. Ay, Pak di rumah. Pen kamu kabe kok, baliknya pen dia pegang. Apa-apaan ini? Bulan puasa kok warung tetap ada buka? Gak tahu apa kalau ini bulan puasa? Emang kenapa kalau buka? Yang puasa kan tinggal gak usah beli aja kan? Ya tetap aja, kalau masih buka itu namanya gak menghormati orang yang berpuasa. Terus yang gak puasa gimana? Orang non-muslim, wanita hamil, orang sakit, mereka beli makan di mana kalau warung pada tutup? Gak usah sendirilah, yang jelas ini bulan Ramadan, harus menghormati yang berpuasa. Apa maksudnya itu? Maksudnya dia itu lemah iman. Saking lemahnya lihat warung buka aja gak kuat pengen bakalin puasa. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Nah, ini menarik ini komentarnya. Kenapa pindah agama bang? Kalau nggak urusan perut pasti bawah perut ya. Jadi gini, jawabannya sesimpel ini. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, nggak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Jadi saya masih setia dengan satu pasangan saya. Muhammad, ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Dan beberapa mualaf seperti yang meninggal kemarin, Waloni juga istrinya lebih dari satu. Mualaf yang lain juga istrinya kebanyakan lebih dari satu. Terus kalau karena urusan perut, bawah perut udah selesai ya, itu yang kamu imani, yang Nabi melakukan. Assalamualaikum, Shalom. Sekarang tanggal 19 Februari, hari Jumat. Saya yang bernama Didi Saputra yang telah membuat kegaduhan dengan beberapa argumen saya di video TikTok saya yang bernama Tersadarkan 5758. Beberapa kosakata yang saya keluarkan, beberapa kalimat yang saya keluarkan telah menimbul kerusuhan di Aceh sana, khususnya kepada pihak kalangan ulama Aceh, para tengku-tengku ilmu yang di Aceh. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dari hati saya. Shalom dan salam damai untuk kita semua. Hari ini kita tidak sedang membela satu orang. Kita juga tidak sedang menyerang satu agama. Kita sedang membahas satu hal yang jauh lebih penting. Konsistensi hukum di negeri ini. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar bahwa seorang pendeta asal Aceh, Didi Saputra, diamankan aparat di Bengkayang, Kalimantan Barat, setelah unggahan media sosialnya diduga menghina Islam dan menyinggung masyarakat Aceh. Lokasi pengamanan disebut terjadi di Dusun Mau Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Betung. Sekarang mari kita tarik napas sebentar. Pertanyaannya bukan, dia salah atau tidak? Kalau ada dugaan penghinaan, tentu aparat berhak memproses sesuai hukum. Pertanyaannya adalah, apakah hukum kita sudah benar-benar konsisten dan setara? Karena kalau bicara aturan, Indonesia sudah sangat jelas. Kita punya pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan berpendapat. Kita punya pasal 28 Jul yang membatasi kebebasan itu agar tidak melanggar hak orang lain. Kita punya pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Secara normatif, lengkap. Secara teori, ideal. Secara praktik, nah, disinilah diskusinya menjadi menarik. Di media sosial, reaksi publik langsung terbelah. Ada yang berkata, sudah benar diproses hukum. Ada juga yang berkata, kalau begitu, kenapa tokoh lain yang juga menghina agama lain tidak diproses?
beberapa nama disebut, beberapa kasus lama diungkit. Dan disinilah muncul satu narasi yang berbahaya jika tidak dijawab dengan kebijakan yang tegas. Hukum hanya tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang kita harus jujur. Kalimat ini bukan muncul kemarin sore. Istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas sudah lama menjadi kritik sosial di Indonesia. Bahkan sering dikutip dalam berbagai diskusi akademik dan pemberitaan media arus utama. Artinya, persoalannya bukan sekadar kasus ini, tapi soal trust publik terhadap penegakan hukum, negara hukum, atau negara persepsi. Indonesia adalah negara hukum. Itu tertulis jelas di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar ke-1945. Artinya, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Tidak peduli mayoritas atau minoritas. Tidak peduli tokoh besar atau warga biasa. Kalau hukum bekerja konsisten, publik tidak akan ribut. Tapi kalau hukum terlihat selektif, publik akan bertanya. Dan pertanyaan publik bukanlah serangan. Itu justru tanda masyarakat masih peduli. Dalam kasus seperti ini, negara punya dua pilihan pendekatan. Pendekatan reaktif, tangkap yang viral dulu. Pendekatan sistemik, bangun standar penegakan yang konsisten untuk semua kasus serupa. Kalau hanya reaktif, maka hukum akan terlihat seperti pemadam kebakaran. Datang saat api viral. Tapi kalau sistemik, hukum menjadi pencegah, bukan sekadar penindak. Kapolri dalam beberapa kesempatan pernah menekankan pentingnya keadilan restoratif dan menjaga harmoni sosial. Itu arah kebijakan yang bagus. Tetapi penerapannya harus terasa merata. Karena hukum bukan cuma soal pasal, hukum adalah soal rasa keadilan. Mari kita lihat kontrasnya secara kebijakan, bukan pribadi. Ada dua pendekatan dalam menangani ujaran kebencian berbasis agama. Pendekatan represif cepat, langsung proses pidana. Pendekatan edukatif, preventif, klarifikasi, mediasi, pembinaan, kecuali ada unsur serius. Pertanyaannya, apakah standar ini diterapkan sama untuk semua? Kalau ya, publik akan tenang. Kalau tidak, publik akan terus membandingkan. Dan di era media sosial, membandingkan itu sangat mudah. Kadang netizen berkata begini, kalau hukum itu pisau, kenapa ada yang terasa seperti silet, ada yang terasa seperti sendok, humor, tapi ada pesan di dalamnya. Negara tidak boleh terlihat memilih ukuran pisau berdasarkan identitas orang. Karena begitu hukum terlihat berat sebelah, yang rusak bukan cuma satu kasus. Yang rusak adalah legitimasi, pandangan tokoh nasional. Mahfud MD pernah mengatakan bahwa tantangan terbesar hukum di Indonesia bukan kurangnya aturan, tetapi konsistensi penegakan. Kalimat itu sederhana, tapi dalam kita tidak kekurangan pasal, kita kekurangan konsistensi. Negara mayoritas, ada komentar yang mengatakan, ini negara mayoritas. Ya, benar secara demografi. Tapi secara konstitusi, Indonesia bukan negara agama mayoritas. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila. Dan sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan, ketuhanan versi mayoritas. Itu pondasi kebijakan yang tidak boleh berubah. Poin kritis yang perlu dijawab negara. Apakah semua laporan dugaan penodaan agama diproses dengan standar yang sama? Apakah ada transparansi dalam penanganannya? Apakah ada data resmi jumlah kasus dan perbandingannya? Kalau negara bisa menjawab ini dengan data terbuka, isu diskriminasi akan mereda. Karena data adalah obat terbaik untuk spekulasi. Saya pribadi melihat begini, kalau ada yang menghina agama manapun, proses sesuai hukum. Tanpa tebang pilih, tanpa tekanan massa, tanpa tekanan mayoritas. Karena kalau hukum tunduk pada tekanan, besok tekanan itu bisa berbalik arah, dan itu yang berbahaya. Kasus ini bukan soal satu pendeta, bukan soal satu agama. Ini soal apakah Indonesia benar-benar siap menjadi negara hukum yang dewasa. Kalau hukum konsisten, kepercayaan publik naik. Kalau hukum selektif, polarisasi makin dalam. Dan bangsa yang terpolarisasi sulit maju. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua, apakah menurut Anda penegakan hukum dalam kasus seperti ini sudah konsisten? Ataukah masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal kesetaraan hukum? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Dan jangan lupa, bantu subscribe dan share video ini,
Supaya diskusi cerdas seperti ini makin luas jangkauannya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.